Halo semuanya, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi bahasa dan seni, terutama mengenai apresiasi arsitektur. Nah, sebelum kita mulai, jadi akan saya bahas dulu apa yang kita bahas hari ini, yaitu pertama adalah konsep dasar, kemudian dilanjutkan dengan langkah apresiasi, dan terakhir akan saya jelaskan tugas apresiasi yang harus dilakukan. Nah, kenapa pertama konsep dasar dulu begitu ya. Arsitektur itu bisa disebut sebagai sebuah cabang seni. Seperti dijelaskan di buku Perceiving Arts oleh Spohr bahwa arsitektur itu seni yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari kita. Jadi setiap jalan di kota kita gitu ya, setiap rumah, setiap tempat ibadah atau setiap tempat komersil yang kita lalui setiap hari, itu ada tekniknya, itu ada seninya begitu. Dan itu setua peradaban manusia bahwa kalau kita membangun bangunan itu untuk sebuah tujuan. Tapi tidak hanya bangunan itu memberi sebuah kegunaan, tapi di situ harus ada keindahan, estetika gitu. Jadi aesthetic properties itu harus terkait langsung dengan tujuan praktis dan fungsional. Arsitektur sering disebut sebagai the art of sheltering. Nah, kenapa kita membahas arsitektur di apresiasi bahasa dan seni? Itu karena sekali lagi paling dekat ke kita gitu ya. Dan itu seni yang sebenarnya sangat fungsional. Kita juga sering melakukan, misalnya kita mengatur apa sih yang ada di dalam kamar kita gitu. Kalau kita bosen gitu ya, kita pengen suasana baru, itu cara paling mudah adalah merubah tempat hidup kita. Bukan mengganti ya, tapi merubah. Jadi misalkan urutan di mana tempat tidur, atau apakah di sini harus saya taruh sebuah vas atau kursi atau meja, itu menjadi sesuatu yang sangat mudah kita lakukan, tapi juga memberi efek yang besar karena itu merupakan sebuah ruang hidup kita. Juga sebenarnya dalam kehidupan saat ini, terutama di generasi kita begitu ya, arsitektur itu bukan sesuatu yang sangat aneh atau sangat jauh. Contoh di sini adalah mungkin sesuatu yang pernah Anda mainkan waktu Anda masih lebih muda begitu ya, yaitu Minecraft. Itu membangun, dan kalau Anda ingat mungkin waktu masih kecil gitu ya, main blok bangunan, membangun itu sebuah permainan yang sangat menyenangkan begitu. Misalnya di sini adalah Minecraft. Apakah ini disebut arsitektur? Kalau dari segi membangunnya mungkin bisa begitu. Tetapi salah satu faktor penting dari arsitektur itu adalah fungsi guna. Kalau misalkan di sini Anda lihat dia sedang membangun sebuah rumah atau kastil begitu katanya di sebuah tebing gitu ya. Perlu dilihat apakah di situ misalkan ada nilai gunanya. Kalau misalkan dia membangun sebuah rumah di sini, Anda lihat di dalam rumah itu kan tidak dibangun, kosong. Jika perlu diperhatikan apakah rumah ini bisa dihuni. Ini sebenarnya di tebing gitu ya. Jadi orang mau masuk ke sini bagaimana caranya? Apakah kemudian di rumah tersebut atau di gedung tersebut ada tempat tidur atau perlu kamar mandi gitu, ataukah kalau misalnya air ini naik, apakah kebanjiran? Nah, juga mungkin kalau benar-benar membangun rumah seperti ini atau gedung seperti ini, apakah fungsinya? Bagaimana cara membangunnya gitu, istilahnya Anda perlu batu, semen, pasir, atau apa, beton gitu ya. Bagaimana mengangkutnya ke sini? Bagaimana pekerjaannya itu bisa sampai ke sini? Membangun seperti itu, apakah pembangunnya itu semua harus bisa uh, rock climbing gitu, harus bisa semuanya itu pendaki tebing gitu kalau mau membangun seperti ini gitu. Jadi arsitektur itu tidak hanya sebuah fantasi atau sebuah seni berupa ekspresi yang murni seperti ini, misalkan ini lebih mendekati seni rupa bukan seni arsitektur, tapi dia harus mempunyai sebuah kegunaan atau praktisnya itu di mana. Nah, mungkin yang lebih mendekati untuk tujuan praktis seperti ini, kalau kalau semacam game seperti ini ya, yang pernah kita mainkan atau kita rasakan, itu mungkin adalah The Sims.
Di sini ini seri yang keempat, yang paling akhir gitu. Nah, di sini juga membangun gitu ya. Di sini dia membangun. Di situ ada concern atau pertimbangan mengenai misalkan apakah kalau orang hidup di situ, SIM-nya hidup di situ, apakah dia merasa nyaman, apakah cukup cahaya gitu. Juga membangun itu juga perlu biaya. Jadi membeli jendela atau membangun dinding itu akan memakan uang gitu di game itu tentu. Nah, itu lebih ada sedikit simulasi mengenai hal-hal yang penting di arsitektur. Mungkin di sini tidak memasukkan unsur itunya ya, engineeringnya ya, teknik sipil pembangunannya itu ya. Misalnya beton seperti itu, apakah bisa dikasih atap jendela, apakah kuat jendela itu menahan, katakanlah kalau ada hujan atau ada angin keras, apakah jendela-jendela yang dipakai sebagai atap tadi akan bisa bertahan gitu. Karena ini memang di puncak gedung ya settingnya, dia membangun rumah di puncak gedung gitu, pastinya anginnya cukup kencang. Nah, itu tidak ada. Tapi The Sims ini lebih mendekati karena kemudian dia akan membangun sebuah interior. Dan ini penting. Sebagai ruang hidup, Anda perlu kursi, Anda perlu meja, Anda perlu katakanlah di sini hiburan, televisi atau kamar mandi gitu ya, karena manusia yang hidup di situ dalam arti kata the sim yang hidup di situ itu perlu kebutuhan-kebutuhan seperti makan atau mandi atau lain-lainnya gitu, kenyamanan juga. Jadi ini lebih simulasi yang lebih dekat mengenai arsitektur. Tapi tetap istilahnya kalau kita mau membangun ruangan seperti ini gitu di sebuah atap gedung gitu, bagaimana kalau misalnya ini misalkan katakanlah ini di negara yang 4 musim gitu ya, daerah yang 4 musim, bagaimana kalau ada salju di puncak gedung itu, apakah atapnya kuat? Kalau mau kuat berarti betonnya harus bagus. Begitu juga jendela-jendela ini harus bisa menahan katakanlah angin yang sedemikian kencang gitu. Jadi mungkin kacanya itu khusus, bisa jadi harga dinding dan harga jendela itu bisa sampai puluhan kali dari normal karena diletakkan di atap gedung gitu. Juga mengenai pertimbangan yang sangat dasar, misalkan bagaimana menaikkan air ke situ gitu ya, keran di situ berarti pompanya itu harus kuat. Bagaimana kalau orang itu rumahnya itu di pucuk gedung, apakah nggak naik turunnya itu nggak kesel gitu? Setiap hari Anda pulang harus naik tangga setinggi itu, atau kalau kata-kata kalau pakai lift, gimana waktu lampu mati gitu, atau gimana waktu ada bencana alam gitu istilahnya. Kalau Anda di puncak gedung itu daerah yang paling tidak aman gitu. Katakanlah kalau ada hujan badai lah, hujan yang ada halilintar gitu, Anda pasti akan merasa sangat tidak beruntung gitu kalau rumah Anda di puncak gedung karena dekat dengan halilintar. Nah, harus ada pertimbangan-pertimbangan itu di seni arsitektur, tidak hanya di istilahnya keindahan bagaimana sebuah rumah itu bisa tampak di atas gedung. Memang sangat indah gitu, sangat aneh, katakanlah itu sebuah pernyataan keindahan. Tapi kalau itu tidak didukung dengan sesuatu istilahnya kegunaan yang pantas atau biaya yang pantas, itu menjadi sebuah kekurangan. Jadi sekali lagi itu harus berfungsi sebagai ruang hidup, bukan hanya seni ekspresi dan bukan fantasi. Nah, kalau konsep-konsep dasar itu tidak dipenuhi ya, kita melihat sebuah kesalahan gitu. Seperti misalkan di sini kita lihat di sini adalah kamar mandi yang dijadikan satu dengan living room atau living space gitu. Bagaimana kalau ada orang buang air di sini dan kita makan gitu kan? Atau misalkan di sini ini sepertinya tempat yang dulunya untuk api unggun. Nah, tapi kemudian di semen. Nah, itu kan tidak menyenangkan. Balkoni ini sepertinya pintu atau jendela besar yang bisa dibuka dan dilewati orang. Itu kan membahayakan. Mungkin ini sebagai sebuah ekspresi gitu, ekspresi seni gitu. Oh, saya tidak ingin membuat balkon, tapi saya hanya ingin membuat sebuah ilustrasi atau ekspresi sebuah balkon meskipun tidak ada balkon di situ, tapi kan tetap membahayakan.
Ini kan bermasalah kalau Anda hidup di situ. Begitu juga hal-hal seperti membangun tangga yang harus naik turun seperti ini. Itu sebuah salah pertimbangan gitu ya. Kalau si arsitek tidak bisa berargumen, loh itu memang maksud saya sebagai sebuah pernyataan seni gitu, bahwa eh, tangga ini tangga yang tidak umum, tidak tangga ini tidak berfungsi sebagai tangga, dan kalau Anda membangun seperti ini tambahan biaya. Nah, ini mungkin sebagai efek sebuah restorasi atau renovasi bangunan yang eh, berjalan kurang itu ya, kurang direncanakan gitu ya, sehingga mungkin dulu di sini ada pintunya, sekarang dirubah menjadi dinding. Begitu pula dengan tempat api unggun ini, mungkin ini satu rumah besar jadikan dua rumah lebih kecil gitu untuk alasan rent atau alasan kontrakan gitu kan, mungkin juga. Tapi kalau unsur-unsur itu tidak dilaksanakan dengan benar, itu menjadi sebuah kekurangan. Nah, seperti ini ya, dulu waktu merencanakan ada yang pojok kanan ini, merencanakan waktu ada tangga di situ. Nah, itu tidak dihitung dengan pas. Jadi di tengah ada pilar seperti ini. Ini yang mungkin sering terjadi di sekitar kita gitu. Kita merasa tidak terlalu terbebani lah kalau ada seperti ini. Tapi secara struktural dan secara apa namanya, keindahan, ini sesuatu yang sebenarnya jelek. Sebenarnya mengganggu untuk seni arsitektur. Begitulah hal yang sangat praktis, penempatan pintu gitu ya. Lah kemudian Anda membuat tangga yang sedemikian bagus gitu ya, dari kayu yang dipoles, dan ini perlu maintenance, perlu perawatan juga, ubin, juga cat di sini. Ruang ini tidak berguna, tidak bisa digunakan. Ya bisa digunakan kalau maksa gitu ya, tapi kalau harus mau lompat-lompat, tapi tetap itu sebuah kesalahan. Begitu pula kalau kita membuat sebuah stadion seperti ini, kemudian kita ke bagian tempat duduk di sini gitu, kita mau lihat apa gitu di stadion ini gitu. Jadi konsep-konsep dasar itu harus kita pahami sebelum kita bisa menilai sebuah seni arsitektur. Itu suatu pertimbangan sangat penting, nilai guna itu. Misalkan di sini adalah concert hall di sini ya, dibuat oleh arsitektur ternama Frank Gehry. Nah, ini juga ada di buku. Kita lihat bahwa bangunan ini indah, bangunan ini fungsional mungkin karena sampai sekarang masih digunakan. Tetapi perhatikan bahwa pemilihan materi di sini adalah metal atau logam. Nah, itu bangunan ini terkenal karena satu, keindahannya gitu. Kedua, karena kalau Anda berada di sekitar sini akan sangat panas. Nah, ternyata lengkungan-lengkungan ini bisa merefleksikan sinar matahari. Kalau sudutnya tepat, itu berefek seperti kaca pembesar kalau kena sinar matahari. Jadi kalau Anda parkir di sini gitu ya, mobil, kemudian pas di lengkungan depan ini, itu menyorot tepat ke mobil Anda gitu. Mobil itu jadi sangat panas, bisa sampai membakar atau memanggang sesuatu, panasnya itu. Nah, di situ ada konsep dasar yang terlupakan, bahwa logam, sinar matahari, dan lengkungan itu bisa membuat sebuah panas. Begitu juga salah satu desain dari Frank Gehry, yaitu gedung di MIT ya, universitas yang sangat terkenal di Amerika. Nah, ini adalah gedung kalau nggak salah fakultas komputernya. Nah, itu desainnya kan sangat unik, sangat bagus gitu ya. Ini tidak mempunyai masalah seperti Walt Disney tadi, tapi di sini adalah waktu musim dingin, karena ada sudut-sudut yang sedemikian curam, itu es ya akan terbentuk di pojok-pojok ini, dan itu kan membentuk seperti stalaktit, seperti icicles ya. Es itu akan jadi tajam, kemudian seperti kerucut begitu ya, mengerucut, kemudian jatuh ke bawah. Nah, itu membahayakan orang yang di sini, orang yang lewat di sekitarnya gitu. Kalau Anda kejatuhan stalaktit gitu ya, seperti kerucut lancip gitu ya dari es, itu bisa membunuh orang gitu. Demikian pula sudut-sudut ini. Sudut-sudut ini kan susah dibersihkan. Nah, itu lumut dan jamur cenderung tumbuh di sini, di tempat yang selalu gelap dan dingin dan susah dibersihkan. Jadi maintenance bangunan ini sangat tinggi.
Mereka kalau tidak salah hampir harus merenovasi ulang, habis sekitar 2 juta 3 juta dolar gitu. Dan itu di atas biaya membangun ini. Jadi ada konsep-konsep dasar yang harus dipenuhi, dan tidak melulu kita melihat sebuah arsitektur itu sebuah seni. Di situ ada kegunaan yang harus dipertimbangkan. Nah, konsep-konsep dasar ini yaitu adalah pertama, pemahaman sebagai art of sheltering, ya, itu harus 3 dimensi, dan untuk membuat sebuah tempat tertutup yang praktis untuk dihidupi. Nah, ini sudah di cover di buku ya, saya kira tidak perlu saya detailkan lagi mengenai struktur, build materials gitu ya. Stone itu cenderung alami, kuat gitu ya. Wood itu juga alami, tapi dia memberikan efek hangat. Kalau stone itu lebih ke dingin. Concrete itu lebih ke dingin, mirip stone, tapi dia sama dengan steel, dia lebih terasa itu artificial. Nah, apakah Anda pernah hidup di sebuah bangunan yang hanya dibuat dari concrete atau steel? Itu biasanya tidak nyaman. Steel itu misalkan Anda hidup di sebuah mobil gitu, itu kan full metal gitu ya. Itu jarang orang merasa nyaman karena itu logam. Nah, itu membuat rasa yang berbeda antara 4 ini. Begitu pula stone dan wood. Misalkan Anda ingat kerajaan Majapahit gitu ya, peninggalannya itu semua dari stone. Kenapa? Karena bangunan-bangunan candi itu tidak akan selamat di iklim seperti tropis. Mohon maaf, iklim yang hanya selamat itu adalah bangunan-bangunan candi dari batu. Kalau dibuat dari kayu, tidak akan tahan lama. Semua peninggalan kerajaan Majapahit itu semua dari batu, karena yang dari kayu meskipun banyak sudah hilang dimakan oleh weather. Jadi konteks, climate, itu juga berpengaruh pada pemilihan building materials gitu ya. Konteks juga, apakah itu candi, apakah itu tempat peribadatan, apakah itu cuman kamar tidur ya, itu berpengaruh ya. Space itu adalah pengaturan ruang, skala dan proporsi. Itu kalau Anda ingat, Anda pernah ke bangunan yang sangat besar, itu memberi kesan yang lain daripada bangunan yang kecil. Contoh, ada WC umum yang kecil itu bandingkan dengan Anda datang di sebuah balai kota yang besar gitu, rasanya lain. Itu bisa berarti dalam pengaturan ruang dalam scale ini, proportion. Bisa juga dalam feeling yang judgment dan emosi yang ditimbulkan. Nah, yang menarik di sini yang kita perlu perhatikan adalah line, repetition, and balance. Itu mirip dengan painting yang sudah kita bahas. Mungkin sculpture mungkin belum ya, tapi itu mirip. Nah, bagaimana mirip itu? Kita akan melakukan di sini ya apresiasi. Nah, di situ kita fokus pada stimulate the senses, vision and symbolism, penentuan style, dynamics, scale juga yang tadi sudah saya bahas. Saya akan melakukan contoh apresiasi di sini pada arsitektur Yunani, kemudian pada Hampton Palace, kemudian pada style modern dan postmodern. Nah, arsitektur klasik itu disebut seni yang mengutamakan simplicity, harmony, restraint, proportion, di sini adalah balance, dan reason. Itu bagaimana maksudnya? Nah, kita lihat seperti ini. Ini sebuah contoh gitu ya, arsitektur klasik. Bentuknya itu sangat masuk akal. Kalau atap itu ya kerucut seperti ini. Kalau itu untuk menahan beban, ya dibuat pilar yang besar dan kuat, dan dikasih dasar yang juga terkesan kuat dan meliputi segala sesuatu yang perlu ditutupi. Itulah yang disebut oleh rasional, reason. Itu masuk akal. Proporsinya pun tepat. Ya. Di sini misalkan ya, ini kan contoh yang sangat simpel gitu ya. Saya akan menjelaskan di sini adalah harmoni dan balance. Nah, garis-garis yang lurus seperti ini itu menimbulkan sebuah efek, istilahnya efek optical illusion. Coba Anda lihat di sini adalah
garis-garis pilar yang dibuat kotak strict gitu. Kalau Anda lihat terkesan lurus ya. Tapi kemudian kalau Anda lihat di sini misalkan bangunan pilar yang seperti ini. Kalau Anda lihat lama-lama gitu, bandingkan dengan sebelah, itu terasa ini kok agak miring ya. Entah miring ke dalam sini, ke arah sini, atau miring ke arah luar. Begitu juga ini sepertinya miring ke dalam, ini sepertinya miring keluar gitu. Padahal kalau dilihat ini sebagai contoh adalah satu garis ini. Kalau garis ini kemudian saya letakkan di sini gitu, nah itu sebenarnya lurus, tapi itu adalah sebuah ilusi gitu. Ilusi itu kita sebut hampir seperti ini ya, line optical illusion. Kalau sebuah garis yang di herring itu, garis yang horizontal dua itu terlihat seperti miring. Begitu juga di cafe wall, itu semua kubus di situ, itu garisnya itu lurus. Tapi kalau dilihat seperti itu, sepertinya garis yang horizontal itu miring. Nah itu optical illusion. Karena itulah di classical architecture gitu yang mengutamakan harmony dan balance, itu pilarnya dibuat agak miring. Anda lihat di sini pilarnya itu tidak lurus, tapi agak miring. Jadi di sini pilar itu tidak dibuat seperti ini, tapi lebih ke bentuk yang lebih miring. Mungkin yang masuk akal adalah seperti ini, bukan sebuah lurus gini, untuk mengatasi line optical illusion tadi. Dan juga kalau bentuk lebih seperti ini ya, itu terasa lebih kuat karena segitiga, bawah lebar, atas kecil. Nah, begitu pula ada pertimbangan bahwa harusnya di atas itu dibuat sebuah, kalau kita lihat di sini, penguat. Selain terlihat lebih kuat gitu ya, ada pinggiran gitu ya, itu juga itu mengcounter optical illusion tadi. Itulah alasan di sini selalu dibuat ada sedikit lekukan untuk menghilangkan efek dari ilusi tadi. Jadi tetap bangunan itu terlihat kuat, orang itu merasa nyaman. Bahkan kalau ini balok batu utuh gitu ya, orang tidak merasa takut di bawahnya. Demikian pula di sini diberi penguat gitu ya. Dan atap itu menutupi segala sesuatu yang memang perlu ditutupi. Jadi masuk akal, tidak berlebihan. Tidak dikasih rumbai-rumbai yang sampai jatuh ke bawah gitu. Tidak dikasih yang super besar, atau bahkan mungkin tidak dibuat seperti ini misalkan. Bisa kan dibuat seperti ini? Bisa, tapi efek yang dirasakan apa? Apakah itu nyaman atau tidak nyaman? Karena itulah arsitektur klasik itu mengandung semua unsur ini. Dibuat simple tapi mencukupi. Semua bagian itu ada hubungan yang harmonis satu dengan yang lain. Di situ tidak berlebihan. Ya kalau Anda lihat misalnya contoh di sini yang paling sering dipakai adalah di courthouse kalau di Amerika. Itu karena menunjukkan bangunan yang berhukum begitu. Ada balance dan reason. Ada alasan kenapa ada pilar di sini, kenapa atap itu harus seperti ini. Kenapa di sini tidak perlu ada hiasan. Dan kalau kita lebih lanjut lagi membahas dari sisi filosofi dan simbolisme. Misalkan di sini adalah contoh dari Parthenon gitu ya, bangunan Parthenon yang merupakan sebuah kuil untuk dewa. Nah, di situ ada hitungannya antara 4 dan 7. 4, 7, 3. Nah, itu di sini adalah 9 di sini yang dipakai, mohon maaf. 4 dan 9. Proporsinya itu 4, 9, 4, 9 kalau mau vertikal dan horizontal. Itu tetap. Dan hiasan itu hanya ada di atas karena ini bangunan yang diberikan untuk sesuatu yang ada di langit gitu istilahnya, sebuah
spiritualisme. Jadi hiasan dan bergambarkan pahlawan-pahlawan dan dewa-dewa itu diletakkan di atas, di tempat yang terhormat. Begitu. Dan itu ada ceritanya sendiri gitu. Nah, pengetahuan yang seperti itu lebih dimaksimumkan lagi di style bangunan barok. Di sini adalah itu mengambil contoh berdasar dari style klasik gitu ya, tapi dilanjutkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Contoh yang di sini yang kita ambil adalah Hampton Court Palace, yaitu bagian fasad. Apa itu fasad? Itu adalah bagian depan dari sebuah bangunan. Itu saya jelaskan sebentar. Nah, fasad ini ya, misalkan di sini saya kasih contoh Masjid Jamek di Malang. Bangunan fasad itu biasanya lebih diutamakan dari arsitektur. Anda lihat di sini model dari Masjid Jamek Malang. Nah, itu kan depannya itu kan dibuat sangat detail begitu kan. Sangat Arab begitu ya. Tapi kalau Anda lihat dari atas, dari Google Map ini, di belakang itu cuma ada atap, kemudian polos gitu. Terlihat kontras, depan itu sangat detail ya, penuh dengan barang katakanlah itu marmer segala macam. Nah, itu di depan. Belakang itu cukup fungsional saja. Karena memang mungkin untuk membatasi itu ya uang yang dikeluarkan juga itu kan pertimbangan. Itu pertimbangan yang sangat masuk akal dan sangat penting gitu. Kalau Anda mau bangun nggak ada uangnya, nggak jadi bangunan itu. Akhirnya apa, Anda tidur di luar kan gitu. Nah, itu jadi uang atau biaya itu tidak remeh, itu tidak bukan sesuatu yang itu keduniaan Pak Lu. Itu yang membuat bangunan itu menjadi sebuah bangunan itu uang, itu pertimbangan biaya gitu. Fasad itu juga bisa berarti sesuatu yang seperti ini, yaitu bahwa itu hanya luaran saja. Mungkin tidak berfungsi apapun selain estetis. Contoh di sini adalah sebuah bangunan di Inggris. Bangunan yang aslinya itu sudah dibuat modern dalamnya itu ya. Dan sudah dibuat tinggi, fungsional. Karena ini dibuat tempat untuk hidup. Bangunan depan yang lama ini itu bernilai sejarah. Jadi tetap digunakan. Jadi sebuah kompromi. Kalau memang bangunan itu bangunan yang bersejarah, kita pertahankanlah, tapi cukup luarnya saja. Karena dalamnya itu perlu kita buat untuk hidup gitu. Ini ruang yang perlu dipakai gitu. Jadi tetap ruangannya depan saja yang dipertahankan. Nah, itu yang disebut fasad. Nah, bagaimana sih kalau barok dan classically oriented? Kalau di buku itu disebut Hampton Palace itu dibuat oleh arsitektur bernama Wren tahun 1600-an. Ya, ratusan tahun yang lalu gitu ya. Penggunaan garis, repetition dan balance seperti halnya di sebuah lukisan itu menjadikan sebuah desain visual yang memerlukan pemikiran, engaging begitu. Nah, di sini kita lihat ada pengaturan jendela. Nah, apa yang dimasukkan dengan pengaturan jendela itu gitu? Perlu diketahui bahwa ini dibuat pada zaman Renaissance, mulai muncul begitu ya. Orang mulai di Eropa itu timbul istilahnya logika, pemikiran itu sesuatu yang penting dan dihargai. Matematika, filosofi itu menjadi sebuah penting. Ada penemuan kembali mengenai pengetahuan yang hilang selama Dark Ages gitu. Jadi belajar itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi juga di sini hal yang klasik, karena pengetahuan itu diambil dari Yunani kuno dan Romawi kuno. Hal yang berbau Yunani dan Romawi itu penting. Istilahnya klasik tadi. Harus ada harmoni, harus ada reason. Itu masih menjadi penting. Contoh di sini adalah disebutkan pengaturan jendela. Seperti halnya Yunani tadi ya, 4 dan 9. 4 dan 3 di sini itu menjadi penting. Itu mempunyai nilai religius kalau Anda baca di buku. Nah, itu terangkum di pengaturan jendela. Kalau kita melihat bangunan ini agak lama ya, ada 4, ada 3 di tengah ya.
Saya highlight di sini ada 4. Ada 3 di tengah dan ada 4 di samping. Kelompok 4, 3, dan 4. Nah, itu sebagai utamanya. Kemudian di yang 7 di sini itu kan kelihatan seperti agak aneh. Di situ sebenarnya ada pengelompokan 3 kali. Jadi kalau Anda lihat di sini jendela ini, di situ ada satu elemen yang singular gitu ya, katakanlah aneh gitu lah, yaitu adalah segitiga ini. Itu satu. Lah kalau Anda lihat fokus di sini akan Anda melihat pengelompokan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Berarti ada 2 kelompok 3 di sini. Kalau Anda lebarkan lagi di sini, itu pengelompokan yang pertama gitu ya. Pengelompokan yang kedua adalah 3 di sini itu sendirian. 1, 2, 3, 4, 3 di tengah. Nah, itu pengelompokan yang ketiga. Jadi 1, 2, 3. Pengelompokan 3 yang 3 kali hanya dari 7 jendela. Nah, itu maksudnya di sini adalah orang itu harus melihat. Bayangkan ini tahun 1600 ya. Orang itu, kalau Anda bukan bangsawan, Anda tidak pergi ke sekolah. Jadi kalau Anda bisa melihat, kalau ini bagi kita mungkin cukup simpel ya setelah kita tahu. Tapi bagi orang-orang zaman dahulu ini sebuah penghitungan 1, 2, 3, 3, 2, 1, pengelompokan yang sangat penting. Kalau Anda lama melihat bangunan ini, Anda baru merasakan itu. Jadi sebuah filosofi gitu ya, sebuah sistem yang mengutamakan simetrisme. Anda lihat di sini bentuk-bentuk jendela itu tertata sama gitu ya, bentuk-bentuk kotak-kotak yang kuat, kotak-kotak yang masuk akal gitu, ruangan yang maksimum bisa digunakan, itu kan kotak, dan paling mudah menggunakannya gitu ya, maksudnya membangun, tapi masih bernilai keindahan. Dan di situ kalau Anda lihat, Anda harus hitung-hitungan dulu, 4, 3, 4 gitu, seperti tadi. Tidak bisa Anda langsung, oh ini ada jendela gitu. Jadi benar-benar arsitektur di sini orang berpikir beneran untuk meletakkan di mana saya harus meletakkan jendela, di mana saya harus meletakkan pintu gitu. Di sini ada filosofi tertentu yang terkait gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan itu dengan yang sealiran tapi beda filosofinya, itu mungkin di sini adalah Versailles Palace gitu, Istana Versailles. Di situ ada pengulangan 3, 7 atau nilai ganjil lain. Nah, itu lebih lagi. Jadi Versailles ini dibuat sebagai istana, begitu pula dengan Hampton Palace ya. Tapi dia dibuat untuk saling bersaing gitu, Inggris dan Perancis gitu. Ada arch di sini, ada pilar-pilar yang diambil dari kebijaksanaan Yunani kuno dan Romawi kuno, itu sebagai sebuah standar gitu ya. Sebagai sebuah pengingat bahwa kita itu, maksudnya mereka ya, orang Perancis itu menganggap mereka itulah penerus para filsuf Yunani kuno begitu. Jadi mereka letakkan pilar-pilar itu di situ. Selain juga konteksnya di sini adalah sebuah palace, harus ada taman-taman, harus ada situ tempat untuk jalan-jalan gitu ya, dan harus dibuat seperti pas untuk raja. Jadi istilahnya hiasannya itu banyak. Tidak hanya itu ada rumputnya itu harus dihias, dan hiasannya itu harus terlihat regal atau royal begitu. Ini bukan untuk orang biasa. Tapi kalau kita lihat filosofi yang lain, yaitu filosofi timur, kalau sebuah kuil, bandingkan dengan Yunani tadi ya, sebuah kuil itu sepertinya harus mengangkat ke sebuah langit gitu. Kalau tadi atapnya kan segitiga gitu ya, ini tidak dibuat seperti ada angin di bawah yang akan mengangkat ke langit gitu. Diletakkan di situ patung Buddha di tengah gitu ya, sebagai sebuah center. Kemudian di sini ada air yang sepertinya ini ada 2 alam di situ.
Jadi peletakan air di sini itu sebuah ada hitung-hitungan. Tidak hanya saya ingin air ada di situ gitu. Berapa luas kolamnya 3 meter. Tidak, itu ada maksud yang disampaikan. Kalau Anda melihat di cuaca yang tepat, dari arah yang tepat, Anda akan melihat sebuah dunia lain di situ. Nah, kalau Anda melihat dua ini, mungkin Anda merasa, oh ini sebuah ini sebuah seni arsitektur. Belum. Ini cuma luarnya saja gitu. Anda kalau bisa melihat juga dalamnya begitu ya. Jadi ini adalah video mengenai Hampton Court gitu. Anda lihat bahwa ruang depannya itu stylenya lain dibandingkan dengan yang di fasad. Di situ juga ada patung-patung, membuat sebuah konteks, sebuah kehidupan di zaman Henry VIII, Renaissance 1600 awal. Bagaimana kehidupan di situ? Di situ tampak bahwa inilah sebuah ruang hidup, bukan hanya sebuah sculpture, sebuah bangunan. Anda lihat di situ ada sebuah katakanlah chapel gitu, atau tempat di mana dalamnya itu, ruang di dalam itu indah dan keindahannya itu lain. Detail-detailnya seperti peletakan keindahan gitu ya. Ada mural, ada stairs, di situ juga ada istilahnya furniture, apa yang ada di situ gitu, pengaturan. Kalau misalkan di sini ada api, asap itu kemana, apakah perlu ada cerobong. Nah itu sebuah arsitektur, sebuah nilai guna. Jadi sebuah full experience dari arsitektur itu juga harus terlihat nilai kegunaan atau di dalamnya. Misalkan kembali ke konsep spiritualitas tadi. Di situ ada sebuah, kalau Anda ingat, itu ada sebuah tempat yang sepertinya sebuah chapel gitu. Nah di situ ada banyak sekali simbolisme dan visi yang ingin diharapkan. Situ kita sebagai contoh, kita melihat ini adalah Notre Dame dulu sebelum kebakaran. Itu seperti ini. Jadi penggunaan arch gitu ya, kalau Anda lihat di buku, arch itu mensimbolisasikan hubungan dunia dan Tuhan, di mana dunia itu adalah di bawah ini ya, kemudian mengerucut ke arah sebuah satu. Nah, itulah tempatnya Tuhan di situ. Tempatnya Tuhan itu di atas. Selain memang karena pertimbangan arsitektur bahwa ini bisa menahan beban kalau dibuat seperti ini arch itu. Tapi arch ini juga mensimbolisasikan sesuatu. Juga yang diletakkan di atas itu adalah gambar-gambar orang-orang suci, dan mungkin juga gambar-gambar Tuhan. Nah itu diletakkan di atas. Pertimbangan dari engineer itu adalah semakin ke atas itu semakin ringan. Ini dibuat dari batu, mencerminkan bumi. Ini dibuat dari gelas, itu bisa mengeluarkan sinar. Itu mencerminkan ketuhanan atau spiritualitas. Diletakkan di tempat tinggi, memberikan kita cahaya, begitu ya. Ada simbolisme di situ. Kemudian di situ juga simbolismenya menjadi sangat jelas. Di situ digambar orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Nah, di sini dibuat gelap. Kita semakin tidak tahu apa yang di atas itu. Space di sini, ruang di sini menjadi space yang misterius dan space yang kita tidak tahu, karena memang yang kita tahu itu ada di bumi, di bawah itu terang, dibuat dari batu gitu ya. Ini ada unsur batu, ada unsur plaster, ada unsur kayu gitu, tapi kita tidak mau melihat itu. Orang yang merasakan ini mau melihat bahwa atas itu kita tidak tahu apa yang di atas itu, sebuah hal yang unknown. Nah ini adalah gambar Notre Dame setelah kebakaran itu ya. Jadi itu diperkuat lagi dengan sinar-sinar. Nah, tetapi di sini adalah penambahan adalah sinar-sinar di atas ini mengurangi efek itunya, efek misteriusnya. Mungkin karena orang sekarang itu lebih ingin melihat apa sih yang ada di situ gitu. Orang sekarang dibandingkan dengan orang dulu itu kurang bisa menikmati kegelapan gitu katakanlah, karena dulu mungkin tidak ada listrik gitu ya. Gelap itu sesuatu yang bisa dinikmati dan harus dinikmati, tapi kalau gelap itu mungkin sekarang dilihat sebagai sebuah kekurangan kan. Itu berikanlah di situ lampu, berikanlah di situ terang. Apakah itu salah? Tidak.
karena itulah yang dimaui orang yang hidup di dalamnya gitu. Arsitektur sekali lagi adalah ruangan hidup, ruangan untuk sebuah fungsi. Fungsinya sekarang itu kalau dikasih lampu itu lebih bagus. Jadi selain melihat dari luar, itu kita perlu melihat dari dalam juga. Kalau bisa diapresiasi Anda ya, dikasih gambar dari dalam. Kalau bagaimana ruangan itu digunakan misalkan gitu ya. Jadi lebih terasa. Kalau seperti ini skala itu kan lebih kurang bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Tapi kalau ada banyak orang, kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya sangat tinggi. Ini bukan sebuah lekukan di dinding, itu sebenarnya kokoh dan kuat. Bandingkan dengan orang di sini itu berapa meter itu, iya kan? Bayangkan Anda bisa memegang batu ini, gitu. Batu itu dibuat tahun-tahun itu abad pertengahan. Pembangunan katedral itu bisa 3 generasi orang membangun katedral. Jadi tidak selesai dalam 5 tahun, 10 tahun, tidak. Bisa jadi ratusan tahun. Bisa jadi. Baru selesai membangun katedral itu. Jadi benar-benar orang membangun waktu itu sesuatu yang long lasting, karena itu sangat direncanakan. Dan ini bukan saya yang menikmati, tapi mungkin cucu saya waktu itu sudah tidak ada. Inilah legacy saya gitu. Jadi sangat spiritual membangunnya. Dan memang ini bangunan yang diperuntukkan untuk Tuhan ya, tempat ibadah ya. Jadi memang diatur seperti itu. Itu tentu berbeda kalau filosofi yang dianut itu juga berbeda. Contoh di sini kita mengambil dari, kalau tadi adalah Kristen, sekarang kita melihat dari Islam. Kalau di Kristen tadi ada banyak gambar-gambar, misalkan kalau di masjid di Islam tidak boleh ada gambar di tempat ibadah itu terlihat dari arsitektur yang dipakai. Tidak akan ada gambar. Ini yang lebih klasik ya, ini Masjidil Haram. Nah di situ juga ada dari mana sih cahaya Tuhan. Nah kalau dari Islam itu diambil dari cahaya Tuhan itu ada perumpamaan seperti sebuah lentera yang menerangi. Nah disitulah muncul lentera-lentera ini gitu di salah satu ayat di Al-Quran. Juga yang digunakan di sini space, tidak ada kursi-kursi karena memang peribadatan itu tidak menggunakan kursi kalau di Islam. Nah itu kemudian itu kan klasik. Kalau sekarang bagaimana? Nah itu misalkan di sini saya ambil contoh Masjid Al-Irsyad di Bandung. Nah di situ di tempatnya imam itu depannya dikasih kolam, ya ada ikan di situ. Kemudian di sini ada sebuah simbol ya ditulis di batu, yaitu nama Tuhan. Ya. Nah di situ terlihat langsung ya, di sini dibuat miring seperti ini. Jadi seperti berfokus kalau orang sholat di sini ya, semuanya itu difokuskan pada Tuhan. Dan Tuhan itu diletakkan di atas air, istilahnya air itu simbol kehidupan. Kemudian di luar itu yang dimana itu sangat terang gitu ya. Nah itu kemudian akan berubah kalau itu sudah malam. Kalau malam itu lafaz Allah di sini itu diterangi. Nah itu memberikan efek yang tertentu. Menemukan konteks yang berbeda antara tempat peribadatan agama yang berbeda gitu. Cuman memang kalau di sini kita boleh beropini ya, kalau Anda melihat ini kan lebih mulus gitu kan. Ini kan tidak penuh dengan hiasan. Nah itu kita kehilangan kalau kita memakai sesuatu yang sangat detail, itu kita kehilangan sebuah simplisitas atau kesederhanaan atau reason. Itu menjadi berkurang. Jadi karena masjid ini lebih modern, itu sengaja dibuat polos. Jadi orang itu bisa langsung fokus, katakanlah, itu ke Tuhan. Sama juga kalau kita melihat bangunan luar dari Masjid Al-Irsyad itu ya tadi ya, ini tempat yang tadi di tengah ini ya. Itu bangunan luarnya itu adalah lafaz syahadat begitu ya. Jadi dibuat flat. Nah flat ini bukan karena dia itu nggak punya uang atau istilahnya nggak mau indah, bukan. Dia mau fokus kepada syahadatnya gitu. Tidak ke lain-lain, tidak dikasih atap, tidak dikasih hiasan, tidak dikasih ornamen, kecuali kalimat itu. Jadi
seakan ini dikungkung oleh kalimat itu yang melambangkan keimanan gitu kan ya. Dan juga di sini nama Tuhan diletakkan paling atas gitu ya. Nah itu kalau di buku itu sama juga, stark, istilahnya sederhana, simple, itu lebih dekat ke keimanan gitu istilahnya. Pernyataan yang dibuat oleh arsitektur ini adalah kita tuh tidak perlu neko-neko, tidak perlu berat-berat, kita tuh langsung perlu ke Tuhan. Itu sederhana, nyaman gitu ya, jelas, dan itu adalah sebuah nature gitu istilahnya. Lack of ornament itu sebuah kejujuran gitu, dan sebuah istilahnya bukan gebiar-gebiar gitu ya. Tidak mau gebiar-gebiar, saya mau simple, saya mau langsung ke Tuhan. Itu disambangkan di arsitektur seperti ini. Kalau yang kanan bawah itu lagi sebuah gereja ya, sebagai sebuah perbandingan begitu. Nah, itu membawa kita ke style modernis. Style modernis itu tumbuh dari kedetailan zaman dahulu yang seperti ini. Kenapa sih kita harus berat seperti itu? Nah, salah satu efek yang timbul di sini itu adalah bahwa kalau itu detail itu menyebutkan sebuah kebangsawanan, sebuah kemewahan gitu, yang orang-orang zaman modernis abad 19 dan 20 itu mulai tidak suka. Saya tidak suka dengan bangsawan, saya suka republik. Saya tidak suka kerajaan. Dan juga itu membawa kesan kolonial, karena Inggris dan Perancis waktu itu bisa kaya itu karena daerah-daerah jajahan gitu. Jadi kita mau, orang-orang modernis mengatakan kita mau sesuatu yang stark, yang sepertinya lebih alami lah. Tidak perlu dibuat neko-neko, tidak perlu dibuat yang sangat ribet. Itu dibuat stark, menimbulkan kesan kejujuran seperti tadi, simetris, menimbulkan bahwa inilah revolusi akhir dari sebuah renaissance, di mana kita itu sudah dalam tahap yang sangat-sangat ilmiah begitu ya, symmetric rectangular gitu ya, dan eksperimen atau eksplorasi menggunakan ruang dan garis. Di sini simbol itu menjadi sangat abstrak gitu ya, karena itu disebut highly symbolic. Kenapa sih harus ada kotak di sini? Itu tidak lagi berdasarkan hitungan 1, 2, 3 gitu, tapi berdasarkan sebuah pemahaman bahwa kalau manusia membuat sesuatu, itu adalah sesuatu yang buatan. Kita jujur saja, ini sebuah buatan. Saya tidak akan membuat ini seperti pohon atau seperti tebing yang penuh dengan lekukan. Saya maunya kalau mirip tebing yang flat, karena ini sebuah buatan manusia dan harus kelihatan seperti buatan manusia begitu. Jadi disebut angular dan lurus, dan istilahnya ada simetri yang sangat jelas. Itu menunjukkan bahwa kita sekarang itu sudah sangat scientific gitu. Nah, di sini adalah contohnya adalah Kaufman Hall ya, dibawa oleh Wright. Dia berfilosofi bahwa meskipun sebuah bangunan itu buatan manusia gitu ya, tapi itu harus terlihat harmoni dengan alam. Ada kesan organis. Karena itu dipilihlah, meskipun bentuknya itu kotak, dibuatlah kompromi gitu ya, bahwa itu dibuat dari batu. Kalaulah memang di sini itu dibuat atapnya seperti tidak natural, tapi harus memakai warna yang krim natural seperti ini. Bukan warna misalnya hot pink misalkan atau hot purple gitu, tidak. Itu bukan warna alami. Jadi meskipun ini rumah manusia, tetap manusia itu adalah bagian dari alam. Dia tidak bisa membuat sesuatu selain dari alam. Jadi gayanya itu manusia, tapi bahannya itu adalah alam. Karena itu rumah ini terasa lebih harmonis dengan alam, karena batu ini seperti batu ini gitu. Batu ini seperti dasar dari dinding yang batu ini gitu kan ya. Kalau di sini tempat manusia, warna-warnanya itu tidak kontras, istilahnya seragam dengan warna-warna daun di situ, warna-warna kuning. Begitu juga kuning di batu ini. Kuning di batu ini itu sama dengan kuning di dinding dan atap. Jadi terasa meskipun beda bentuknya, tapi terasa masih dari sesuatu yang sama. To grow out and never violate their environment.
tidak konteks di situ. Dia tidak menghentikan kali, sungai itu tidak dihentikan, tapi rumah ini menjadi sebuah aliran juga dari sungai itu. Jadi terasa menyatu dengan alam. Itulah kenapa ini terasa menyatu dengan alam. Sungai itu keluar dari situ, pemilihan warna dan pemilihan bahan. Kemudian kita sampai pada perkembangan terakhir, yaitu postmodern. Postmodern sudah tidak mau lagi berurusan dengan yang alam-alam atau yang itu. Tidak, ini bangunan manusia. Dan itu pasti bukan alami. Kita bisa bereksperimen dengan bahan yang sekarang ada, teknik yang sekarang ada. Perkembangan teknologi itu sedemikian jauh sehingga itu bukan lagi berasal dari alam, tapi sebuah murni perasaan manusia. Sangat personal, tidak perlu menuju ke sesuatu yang universal, karena tidak ada universal itu, semuanya buatan manusia gitu kan. Kalau anda pada filosofi yang paling tinggi gitu ya, tidak ada alam itu hanya sebuah sangkaan manusia, karena yang melihat alam itu adalah manusia. Tidak ada alam sebagai kesendirian, tapi alam itu hanya sebagai interpretasi manusia, karena yang ngomong itu manusia, bukan kucing atau kelinci. Tapi yang ngomong seperti itu adalah manusia. Jadi langsung saja kita buat yang aneh. Itulah yang lebih jujur. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sangat berlainan dengan konsep klasik. Konsep klasik kan harus terlihat, kalau atap itu ya atap gitu kan. Kalau ada aliran air di sini jatuh, ya harus dibuat miring seperti ini, jatuhnya di sini, jadi tidak masuk ke dalam. Kalau ini langsung ngomong kita tidak perlu atap. Ya, atap itu seperti itu. Yang penting adalah dinding. Jendela itu harus besar. Kenapa? Karena ini buatan manusia. Karena inilah ekspresi manusia. Saya mau yang besar, saya maunya yang aneh. Itulah abstrak, itu adalah sebuah kenyataan. Gitu di pikiran manusia gitu. Nah, itu juga bisa merupakan sebuah ekspresi gitu ya. Jadi lebih dekat ke seni untuk postmodern itu. Jadi ini merupakan sebuah ekspresi, misalkan sebuah pernyataan mengenai arsitektur zaman dahulu, di mana itu sebuah kolase, sebuah kumpulan, sebuah seperti copy paste gitu ya, asal ambil dan tempel gitu. Jadi orang itu lebih bisa menikmati yang seperti ini. Kalau sekarang orang itu lebih terkesan. Jadi kesannya itu lebih ke perasaan yang ada di sini dan sekarang. Bukannya seperti yang klasik tadi itu Anda harus mikir, kenapa harus mikir gitu. Langsung saja. Jadi itu mencerminkan filosofi sekarang. Orang sekarang itu lebih suka yang instan gitu, lebih suka yang langsung terasa daripada harus mikir gitu, berat gitu. Nggak suka. Tidak suka satu yang harus ada hitungan 4-3 itu religius, nggak mau. Kita sekarang sudah lepas dari itu. Kita sekarang sudah sangat scientific. Itu postmodern. Nah, di sini kita langsung saja ke apa yang harus Anda lakukan, begitu ya. Cobalah Anda tentukan, menemukan sebuah bangunan gitu ya yang ingin Anda apresiasi. Ini dikerjakan secara berpasangan. Paling bagus kalau bangunan itu bisa sesuatu yang sudah pernah Anda masuki atau sesuatu yang Anda pernah temui gitu ya, daripada cuman foto-foto. Bangunan itu harus sesuatu yang sudah dibangun, bukan rekaan atau fantasi, karena itu harus berfungsi sebagai ruang hidup begitu ya. Kalau memang Anda memilih bangunan yang belum pernah Anda lihat atau bangunan yang belum pernah Anda masuki, itu pastikan kalau bisa ada banyak gambar, ada interior, eksterior, ada video, dan ada di situ di gambarnya itu ada perasaan mengenai skala dan ruang. Jadi jangan misalkan foto kalau seperti ini kan tidak tahu jendela itu besarnya seperti apa. Tapi kalau di sini, nah itu kan ada orang depan. Nah itu kan kita bisa melihat skala jendelanya itu, maksudnya. Nah, ini dikumpulkan tengah malam pada waktu akhir semester, hari terakhir semester ya. Draftnya nanti bisa, draft itu hanya berupa itu sih, poin-poin saja gitu. Itu bisa ditanyakan atau di-share waktu pertemuan terakhir. Saya kira cukup segitu untuk ini. Nanti akan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Mungkin yang menarik untuk menutup di sini adalah bagaimana dengan ruangan-ruangan atau bangunan-bangunan yang di sekitar kita. Itu stylenya seperti apa gitu. Mungkin kalau saya boleh membantu, itu stylenya lebih ke modernis, bukan postmodern. Kalau postmodern itu kalau di Indonesia jarang karena mahal biasanya bangunannya.
Karena kita lebih ke konteksnya adalah negara berkembang, jadi lebih mengutamakan ke fungsi guna dan fungsi biaya dan biaya mungkin daripada sekedar keindahan. Meskipun keindahan itu tidak di bukan prioritas nomor satu, tapi tetap itu diutamakan meskipun tidak yang paling utama, begitu maksud saya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri di sini.